Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama yaitu ada Anur Jaminatus Solihah, NIM 195221052. Yang kedua ada Putri Rahmawati, NIM 195221053. Dan yang ketiga yaitu Siti Fatimah, NIM 195221054. Di sini kami akan membahas mengenai 3 subbab. Yang pertama yaitu Sistem Informasi Siklus MSDM atau penggajian, yang kedua aktivitas siklus penggajian, dan yang ketiga yaitu opsi outsourcing, biro jasa penggajian, dan organisasi pengusaha profesional. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sebab yang pertama, Sistem Informasi Siklus MSDM atau penggajian. MSDM atau Siklus Manajemen Sumber Daya Manusia atau penggajian atau Human Resource Management atau HRM atau Payroll Cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugasnya itu terkait dengan 6. Yang pertama adalah merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru, yang kedua adalah pelatihan, yang ketiga adalah penugasan pekerjaan, yang keempat adalah kompensasi atau penggajian, yang kelima adalah evaluasi kinerja, yang keenam adalah mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Nah, keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan itu bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi atau pegawai yang kompeten istilahnya. Karena pengetahuan dan kemampuan mereka mempengaruhi kualitas dan baik buruknya barang serta jasa yang diberikan kepada pelanggan. Untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif, sistem MSDM atau penggajian harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan para manajer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Pertama, berapa banyak pegawai yang diperlukan sebuah organisasi untuk mencapai rencana strategisnya? Atau yang kedua, pegawai mana yang memiliki keahlian khusus? Atau yang ketiga, keahlian mana yang pasokannya sedikit atau keahlian mana yang pasokannya berlebih? Yang keempat, seberapa efektif program pelatihan terkini dalam memelihara dan meningkatkan tingkat keahlian pegawai? Dan yang kelima, apakah keseluruhan kinerja meningkatkan atau menurun? Yang keenam, apakah ada masalah-masalah dengan perputaran, keterlambatan, atau ketidakhadiran? Nah, database induk MSDM atau penggajian ini menyediakan beberapa informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, database induknya itu seperti database terintegrasi, SDM atau kartu waktu atau buku besar umum, laporan, program persiapan penggajian atau data waktu dan kehadiran, dan data-data yang lainnya. Untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan para pegawai secara lebih efektif, banyak organisasi berinvestasi pada sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan itu adalah perangkat lunak yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh pegawai individu sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan digunakan oleh yang lainnya. Selanjutnya, mengakui nilai dari pengetahuan dan kemampuan para pegawai itu juga penting karena dapat membantu perusahaan memahami dengan lebih baik biaya sesungguhnya terkait dengan perputaran atau turnover pegawai yang berlebih. Semangat kerja pegawai itu juga penting. Semangat pegawai yang rendah menciptakan biaya finansial ketika
dihasilkan dalam perputaran. Sebaliknya, terdapat peningkatan bukti bahwa semangat pegawai yang tinggi memberikan manfaat finansial. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Di sini akan dibahas mengenai permasalahan-permasalahan umum di seluruh siklus MSDM atau penggajian serta pengendaliannya. Yang pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Nah, ancaman ini bisa dikendalikan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua adalah pembatasan akses terhadap data induk. Yang ketiga adalah pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Ancaman yang kedua adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Ini dapat dikendalikan dengan dua cara. Yang pertama adalah pengendalian akses, yang kedua adalah enkripsi. Ancaman yang ketiga adalah hilangnya atau rusaknya data. Nah, ini bisa dikendalikan dengan cara membackup dan prosedur pemulihan bencana. Yang keempat, ancaman yang keempat adalah memperkerjakan pegawai yang ternyata pencuri atau yang tidak berkualifikasi. Ini dapat dikendalikan dengan dua cara. Yang pertama adalah prosedur perekrutan yang baik, termasuk verifikasi surat kepercayaan pelamar pekerjaan, kemampuan, referensi, dan riwayat pekerjaan, atau bisa dengan pengendalian pengecekan penyelidikan latar belakang kriminal pada seluruh pelamar kerja untuk posisi terkait keuangan. Ancaman yang kelima adalah pelanggaran hukum-hukum ketenaga kerjaan. Ini dapat dikendalikan dengan dua cara. Yang pertama adalah dokumentasi menyeluruh atas perekrutan, evaluasi kinerja, dan prosedur pemecatan. Yang kedua adalah pembelajaran berlanjut atas perubahan dalam hukum ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas siklus penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal. Nah, jenis perubahannya itu ada 4. Yang pertama ada perekrutan baru, yang kedua ada pemberhentian, yang ketiga ada perubahan dalam tingkat bayaran, dan yang terakhir ada perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Nah, lalu untuk prosesnya, di mana bahwa Departemen MSDM bertanggung jawab untuk memperbarui database penggajian untuk perubahan yang diajukan secara internal terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Departemen Penggajian memperbarui informasi mengenai tarif pajak dan potongan penggajian lainnya ketika ia menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintahan dan perusahaan asuransi. Nah, dalam hal ini, meskipun penggajian diproses dalam bentuk batch mode, Departemen MSDM memiliki akses online untuk memperbarui database induk penggajian sehingga seluruh perubahan penggajian dimasukkan secara tepat waktu dan secara tepat pula ditunjukkan dalam periode pembayaran berikutnya. Lalu ada beberapa ancaman dan pengendalian mengenai memperbarui data induk penggajian. Nah, ancaman yang pertama, perubahan-perubahan yang tak terotorisasi terhadap data induk penggajian. Nah, untuk pengendaliannya yaitu yang pertama pemisahan tugas Departemen MSDM memperbarui data induk. Dan yang kedua ada pengendalian akses. Lalu untuk ancaman yang kedua yaitu pembaruan yang tidak akurat atas data induk penggajian. Nah, di samping itu pengendaliannya yang pertama ada pengendalian integritas pengolahan data dan yang kedua pemeriksaan teratur atas seluruh perubahan terhadap data penggajian induk. Lalu yang selanjutnya adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran. Nah, untuk prosesnya yang pertama yaitu data waktu dan kehadiran pegawai dikumpulkan secara berbeda bergantung pada status bayaran pegawai. Yang kedua, menggunakan kartu jam kerja. Yang ketiga, penerapan bonus insentif. Dan yang terakhir adalah perhitungan bonus. Nah, untuk kartu waktu sendiri merupakan sebuah dokumen yang mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai untuk setiap giliran. Nah, lalu ada beberapa ancaman dan pengendalian juga mengenai memvalidasi data waktu dan kehadiran. Ancaman yang pertama yaitu data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Untuk pengendaliannya, ada otomatis data sumber
untuk tangkapan data, yang kedua autentikasi biometri, yang ketiga pemisahan tugas, yaitu rekonsiliasi kartu jam kerja terhadap kartu waktu, dan yang terakhir pemeriksaan pengawasan. Yang selanjutnya adalah menyiapkan penggajian. Untuk prosesnya yang pertama yaitu transaksi penggajian, diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Nah, jika organisasi memproses penggajian dari beberapa divisi, setiap file transaksi penggajian juga harus digabungkan. Proses yang kedua yaitu perhitungan jumlah gaji bersih, di mana seluruh potongan penggajian dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor, sehingga akan didapatkan jumlah gaji bersih. Potongan penggajian dibagi ke dalam dua kategori umum, yaitu potongan pajak gaji dan potongan sukarela. Proses yang ketiga yaitu daftar penggajian dan potongan dibuat. Daftar penggajian merupakan sebuah daftar data penggunaan atau penggajian untuk setiap pegawai pada satu periode penggajian. Dan yang terakhir yaitu sistem mencetak cek gaji pegawai, di mana dalam kasus setoran langsung atau cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan yang memuat jumlah gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk periode terkini serta total year to date untuk masing-masing kategori. Baik, selanjutnya yaitu mengenai ancaman dan pengendalian pada menyiapkan penggajian. Yang pertama untuk ancaman yaitu ada kesalahan-kesalahan dalam memproses penggajian. Untuk pengendaliannya yang pertama pengendalian integritas pengolahan data, yang kedua memeriksa pengawasan, yang ketiga menerbitkan laporan pendapatan, dan yang keempat yaitu pemeriksaan atas panduan IRS. Selanjutnya yaitu jenis pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi ancaman kesalahan penggajian. Yang pertama ada total batch, yang kedua melakukan cross voting daftar penggajian, dan yang ketiga yaitu akun clearing penggajian. Materi selanjutnya yaitu mengeluarkan penggajian. Yang pertama yaitu proses. Setelah cek gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian, kemudian menyiapkan voucher pencairan, menyiapkan dan menandatangani sebuah cek, menerima sebuah salinan cek gaji, dan yang terakhir yaitu sistem penggajian menghasilkan serangkaian file setoran penggajian. Selanjutnya ada ancaman dan pengendaliannya. Yang pertama untuk ancaman yaitu pencurian atau distribusi yang curang atas slip gaji. Untuk pengendaliannya yang pertama pembatasan akses terhadap sistem EFT, kedua mewajibkan dokumentasi pendukung yang layak untuk seluruh cek penggajian, yang ketiga pembatasan akses terhadap database induk penggajian, dan yang keempat yaitu verifikasi identitas seluruh pegawai yang menerima cek penggajian. Materi selanjutnya yaitu menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Yang pertama yaitu proses membayar pajak Social Security sebagai tambahan terhadap jumlah potongan dari cek gaji pegawai. Yang kedua mengkontribusikan persentase dari setiap gaji kotor pegawai, dan yang ketiga yaitu memastikan dana lain yang dikurangkan dari cek gaji pegawai dihitung dengan benar dan dibayarkan tepat waktu. Untuk ancamannya sendiri, yang pertama yaitu ada kegagalan untuk melakukan pembayaran yang diminta, dan yang kedua yaitu pembayaran yang tidak tepat waktu. Pengendaliannya, konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari IRS, pengendalian integritas pemrosesan, memeriksa pengawasan atas laporan, pemeriksaan pegawai atas laporan pendapatan. Baik, untuk subbab yang terakhir yaitu opsi outsourcing, biro jasa penggajian dan organisasi pengusaha profesional. Alasan biro jasa penggajian dan PEO biasanya menarik bagi bisnis kecil dan menengah. Yang pertama ada mengurangi biaya. Biro jasa penggajian dan PEO memanfaatkan skala ekonomi terkait dengan menyiapkan cek gaji untuk sejumlah besar perusahaan. Mereka dapat membebankan biaya yang biasanya lebih rendah dari biaya untuk melakukan penggajian in-house atau di dalam perusahaannya. Alasan yang kedua yaitu jangkauan manfaat yang lebih luas. PEO menyetarakan biaya atas proses administrasi manfaat untuk seluruh kliennya. Akibatnya, PEO memungkinkan perusahaan kecil untuk meminta jangkauan manfaat sama luasnya dengan yang biasanya disediakan PEO untuk perusahaan besar. Alasan yang ketiga yaitu pembebasan atas sumber daya komputer.
Sebuah biro jasa penggajian atau PEO mengeliminasi satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi atau SIA. Sumber daya komputer yang bebas tersebut kemudian dapat digunakan di area lain seperti entry pesanan penjualan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.